Kami masih boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, Yesus. Ini tidak lain karena kasih, karunia, dan kemurahan Kau limpahkan kepada anak-anak-Mu semua di tempat ini dan di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh senantiasa selalu mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami, urapi kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Berikan akal budi hikmat marifat-Mu di pagi hari ini, agar firman ini bisa kami sampaikan dengan baik dan benar. Begitu juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, fokuskan Tuhan. Kiranya Tuhan bisa mendengar, bisa dapat belajar mengetahui tentang kebenaran firman-Mu ini, bisa diterima dengan baik, direnungkan sekaligus dilakukan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan tak lupa kami berdoa Tuhan, saat firman disampaikan, si jahat tidak pernah tinggal diam, yang ingin selalu mengganggu di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya itu Tuhan, kami satu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya. Jesus. Tolong. Sorry. No. Okay. Perlu. Ya, haus. Sudah lansia. Jadi sebentar haus, memang kondisi badan kurang enak ya. Belakangan ini ada pancaroba. Perlu. Karena itu di musim yang pancaroba ini kita mungkin tidak saya sendiri, ada beberapa juga yang mengeluh. Perut kadang-kadang tidak enak, sebaya. Tapi puji Tuhan, saya bilang Tuhan, sebentar saya ada tugas, kiranya Tuhan jamah, beri kekuatan saya, supaya saya ada kekuatan untuk menyampaikan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau minggu kemarin kita sudah dapat hiburan dari Pak Endro ya. Iya, supaya ada penghiburan, tidak tegang. Ya, hiburan yang sudah disampaikan oleh Pak Endro, nah itu ada supaya ada sukacita dan tidak ada ketegangan. Namun pagi hari ini saya ingin sampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema, ada rencana Tuhan atau ada jalan Tuhan. Yang saya ambil dari firman Tuhan dari kitab Yunus. Yang fokus ya, kalau bawa Alkitab boleh dibuka, kitab Yunus. Jadi ini saya sampaikan kisah daripada seorang Nabi Yunus. Dan dari pasal 1 sampai pasal 4, ini kan panjang Bapak Ibu. Saya rangkum jadi satu, saya ambil intinya. Yang terpenting adalah apa nanti di belakang kesimpulan daripada kitab Yunus ini. Silakan. Yunus pasal 1, tolong ditayangkan ya. Ayat 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Berarti saya selesai bicara jam 11. Hah? 11. Setengah 11. Baik, oleh karena itu saya saya rangkum ini ada 4 pasal. Yunus pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Allah telah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota yang besar, yaitu Niniwe. Kenapa Yunus diperintah oleh Allah untuk pergi ke Niniwe? Karena kejahatan sudah terdengar sampai telinga Yesus. Kejahatan apa yang dilakukan pada masyarakat atau orang-orang di Niniwe? Di antaranya
Mereka itu mayoritas pada penyembah-penyembah berhala, perzinahan, kekerasan, dan sebagainya. Allah mendengar di situ. Maka Yunus diutus, pergilah kau ke sana. Yunus adalah seorang nabi. Namun apa yang terjadi dan namun apa yang dilakukan oleh Yunus? Mari kita baca selanjutnya. Sesuai dengan firman Tuhan di sini. Berserulah terhadap mereka, ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Ayat 2 itu ya. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun apa yang terjadi? Yunus disuruh bangun, bangkit. Maksudnya untuk berseru di sana, beritakan kabar ini, beritakan khotbahlah di sana. Dia seorang hamba Tuhan. Namun dia melarikan diri, Bapak Ibu. Lanjut ayat berikutnya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar dengan biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Saat itu dia akan posisinya ada di luar Niniwe. Kenapa Yunus yang diutus, Bapak Ibu Saudara? Karena Yunus adalah seorang hamba Tuhan. Namun apa yang dilakukan Yunus? Yunus membangkang. Yunus menolak dan membangkang. Dia lari di hadapan Tuhan. Dia lari jauh di hadapan Tuhan. Kenapa dia lari jauh di hadapan Tuhan? Kenapa dia tidak mau hadir masuk di kota Niniwe? Di dalam sejarah, saya tidak membahas sejarah ya, singkat aja. Di dalam sejarah Yunus, anggapan Yunus itu bahwa orang-orang yang bakal diselamatkan, orang-orang yang bakal dikasihani adalah hanya bangsa Israel. Yunus itu adalah bangsa Ibrani, bangsa Israel, orang Ibrani, bangsa Israel. Dan menurut anggapan Yunus bahwa orang di luar itu tidak akan dapat kemurahan, tidak akan mendapat satu keselamatan. Oleh karenanya Yunus lari di hadapan Tuhan sejauh mungkin. Dia lari ke Yafo. Yafo itu kalau saya perumpamakan di Surabaya dia lari ke Yafo. Yafo tempat mana? Yafo adalah suatu pelabuhan di sini, Tanjung Perak ya. Dia lari ke Tanjung Perak, dia naik kapal, berangkatlah dia ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi di dalam? Ia berangkat ke Tarsis, ia membawa dia. Apa yang terjadi? Mari terus lanjut ayat berikutnya. Nah, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dia lari ke Tarsis, naik kapal. Jangan berprasangka bahwa Allah itu tidak mengetahui. Bukankah Allah, karakter Allah, sifat Allah itu maha kasih, maha tahu, maha penyayang, maha segala-galanya. Kemanapun kita bersembunyi, firman Tuhan yang lain berbicara, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan berprasangka bahwa dia lari, terus Allah atau Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Karena dia lari dan membangkang, Tuhan tahu. Maka dia dapat sanksi dari Tuhan. Marahlah Tuhan. Marahlah Allah. Ya, berikut di sini. Ayat 5. Lalu terjadilah badai ya. Awak kapal, ulang. Ayat 4. Maka sanksinya adalah Tuhan marah, menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, karena marah, maka Tuhan tahu, maka karena lari dan membangkang, Allah marah sehingga itu kapal dipukul, diombang-ambingkan. Nah, dari sini awak kapal yang sekapal dengan Yunus ini, mereka ini orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Next, berikutnya, 5.
Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Sampai sini ya. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Tolong perhatian di sini. Allahnya, Allah huruf kecil. Berarti bukan Allah sang pencipta Khalid langit dan bumi. Ini masyarakat ini yang berangkat satu kapal dengan Yunus, ya. Berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Ya. Tetapi Yunus taat sampai di sini. Membuang prasangka orang-orang itu masyarakat yang sekapal dengan Yunus itu kirain kapal ini overload atau over capacity, sehingga ayo barang-barang sebagian ini kita buang ke laut supaya kapal ini agak ringan dan tidak lagi terombang-ambing. Itu menurut pikiran orang-orang saat itu yang ada di kapal, ya. Itu perahu, ya, namanya biasa di kapal itu selalu awak-awak kapal nagoda begitu. Kalau muatannya mungkin berat, ya, over capacity, mungkin membahayakan, maka dibuanglah ke situ. Namun apa? Dikira meringan, tetapi justru kapal diombang-ambingkan seperti itu, malah Yunus turun ke ruang kapal di bagian yang paling bawah. Awak kapal bersama yang lain-lain ini sibuk untuk membuang barang-barangnya supaya kapal ini istilahnya terpikirkan supaya lebih ringan. Tapi Yunus justru masuk dalam di bagian kapal, ya, paling bawah sendiri. Apa yang dilakukan? Yunus turun ke dia bawah dan berbaring di situ, lalu malah tidur nyenyak. Iya, yang lain ini sibuk, ya, rasa takut dan berteriak-teriak kepada Allahnya. Yunus santai, aku tak masuk turu wae. Jungkir kalepmu, terbalik ya karepmu, rasa khawatir sedikit pun tak ada. Nyatanya dia tutup, malah tidur nyenyak. Bapak Ibu Saudara, itulah Yunus, ya, masuk tidur nyenyak. Nah, sedangkan awak kapal ini masih bingung. Next, ayat 6. Lanjut. Jadi saya bahas ini supaya ada sedikit pengertian daripada kisah seorang tokoh Nabi Yunus ini. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah. Nah, di sini, ya, awak nakoda lihat tadi Yunus masuk dan tidur nyenyak. Ditegurlah si Yunus. Bagaimana kau ini? Kapal sebegini olang-aling ombak-ambing, mau diporak-porandakan, mau dijungkir balikan, kok malah tidur nyenyak di bawah. Malah tidur pulas. Haleluya. Berseru kepada Allah. Berserulah kepada Allahmu. Nah, di sini mulai orang-orang itu mulai belum 100% tapi mulai agak percaya. Yang tadi Allah dulu kecil berarti Allahnya dia. Siapa Allah dia? Orang zaman kita ini juga termasuk orang Asia ini kan dulu menyembah animisme, kan? Animisme orang Asia ini, ya. Animisme, menyembah berhala. Nenek moyang kita adalah penyembah berhala. Nenek moyang kita ini orang-orang Asia. Ya toh? Buktinya di mana? Candi-candi itu kan bukti bahwa kita ini dulu juga menyembah animisme. Lah, di situ yang pertama tadi huruf kecil Allah dia yang belum mengenal Allah yang sesungguhnya, sang pencipta Khalid langit dan bumi. Dan sekarang mulai berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nus, tangiyo, bangun kamu, berteriak kamu kepada Allah. Allah yang sang pencipta Khalid langit dan bumi. Jangan kau tidur nyenyak, bangun supaya engkau berseru dan dikabulkan supaya kapal ini tidak jadi hancur. Ya, next. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Dari sini satu kapal ini bertanya-tanya, apa ini sebabnya? Kenapa? Mereka tahu bahwa ada satu orang asing, yaitu si Nabi Yunus ini.
Jangan-jangan ini orang yang membuat kapal ini seperti ini, mau dicungkir balikan sama Tuhan. Jangan-jangan ini. Nah, mereka berseru. Nah, ini maka, ayo, kalau gitu, nah, mereka rundingan, ayo kita undi saja untuk membuktikan kalau tidak saling menuduh. Kita buktikan, kita undi saja siapa di antara kita ini yang membuat malapetaka, malah yang tidak membuat badai ini datang untuk menerkam si kapal. Nah, mengundi dan Yunuslah yang kena undi. Aneh ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, setengah perjalanan saya bicara ini, di sini mulai tanda-tanda bahwa Yunus ini yang membuat peran, Allah yang memakai Yunus, ya. Yunus yang bakal dipakai, cara-cara Tuhan di sini. Lalu lanjut 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang dan apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Berkatalah mereka kepadanya, maka Yunus mulai diinterogasi oleh masyarakat di kapal itu yang banyak. Kapal itu tidak 1-2 orang, 100-200 orang, Bapak Ibu. Setahu saya yang saya pernah naik kapal laut, contoh nih kapal Dopon Sulu, ya, Dopon Sulu dia ke NTT, ke Flores, ya, ke Bima barangkali, ya, itu kan ribuan juga. Dari itu, ini singkat cerita, Yunus mulai diinterogasi. Dari manakah engkau? Bangsa apakah engkau? Ini, ya, diinterogasi. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang negerimu? Diinterogasi karena melihat orang-orang itu melihat Yunus ini orang asing di antara mereka. Lah, lalu apa? Jawab si Yunus. 9. Apa jawab si Yunus? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dijawab sama, setelah diinterogasi, Yunus diinterogasi, maka Yunus menjawab, aku adalah seorang Ibrani, aku yang takut akan Tuhan, aku takut Allah yang alam semesta ini, yang membuat kita, yang menciptakan Allah, bumi, langit dan bumi seperti kita ini. Pertanyaan saya, dia di sini ya firman Tuhan ini. Aku orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa diperintah sama Tuhan dia membangkang? Katanya takut akan Tuhan. Omong kosong dong. Kalau orang takut akan Tuhan, kalau saya takut sekali ibu dan bapak gembala, saya takut, pasti saya taat akan perintah, instruksi yang diberikan oleh ibu dan bapak gembala. Ini orang dunia. Ya Bu, ya Pak Sumber. Karena Bapak Sumber statusnya gembala sidang di sini. Pak Hardi, tolong nanti layani ya hari Minggu ya. Siap Bapak. Begitu kan harusnya. Saya mengaku, saya sebagai anak di sini, sebagai pelayan di sini, Bapak Ibu Sumber sebagai gembala sidang, saya dikasih instruksi menolak. Tapi saya mengaku bahwa saya ini anak buahnya. Tapi menolak nih. Ini menolak. Saya orang Ibrani, saya takut akan Tuhan. Tapi kenapa engkau membangkang saat aku tahu? Iya toh. Nah jawabnya apa? Kenapa engkau membangkang? Dalam sejarahnya, kalau di Yunus tidak ada. Tapi saya tidak membahas sejarahnya. Di dalam sejarahnya bahwa Yunus itu karena beranggapan bahwa orang-orang yang dari suku Ibrani, dari bangsa Israel sajalah yang diberi kasih karunia oleh Allah. Di luar itu tidak ada kasih karunia. Maka larilah pada saat Yunus diutus, dia lari karena dia tidak mengendaki orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, jadi alasan dia lari, alasan di pembangkangan itu, dia tidak suka. Dia tidak akan memberitakan, dia tidak akan khotbah di kota Niniwe yang sebesar itu, yang penuh dengan kejahatan. Tidak mau dia, karena dia beranggapan, sekali lagi saya katakan, karena dia beranggapan bahwa orang-orang Ibrani bangsa Israel
yang dapat kasih karunia keselamatan. Jadi dia mengendaki, lah biarlah Tuhan murka-Mu. Mereka pantas untuk menerima murka Allah saja. Dia tidak menginginkan. Itu adalah satu kebencian. Dia lupa siapa Allah itu. Ya, dia mengaku, aku takut Tuhan, tapi dia membangkang atas perintah Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak juga saya tidak mencas, saya tidak menghakimi, dan saya tidak menjelek-jelekan. Ada banyak juga di sini, termasuk saya barangkali ya, yang mengaku hamba Tuhan. Apalagi ini, saya ulang, saya tidak mencas, saya tidak menjelek, urusan masing-masing. Mengaku pendeta besar yang sudah terkenal di mana-mana. Tapi saat pengalaman saya, ada panitia, Pak, saya tak sebut namanya ya, tidak perlu. Ada, mohon bisa pelayanan di tempat gereja kami, di sini, udah puluhan tahun yang lampau ya. Apa aja, ini sudah mulai terkenal berapa tahun yang lampau. Sudah mulai dikenal. Oh siap. Pertama jadwal saya penuh, mohon maaf. Pertama jadwal saya penuh, mohon maaf. Berikutnya, waktu berikutnya diminta datang lagi pelayanan, jawabnya siap. Tapi saya siap akomodasi, siap tiket, terus di mana hotelnya, terus berapa itunya, PK-nya, bla 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 bla. Jadi istilahnya dia pasang tarif seperti seorang artis. Tapi mengaku hamba, enggak cocok kan? Iya, bukan berarti saya baik. Kalau diutus seperti itu, belum diutus ke tempat yang rawan. Kalau di sini gembar-gembor, ya Bapak Ibu, ini bukan saya, sekali lagi saya tidak menjelek-jelekin, tapi kenyataan. Jangan sampai mencontoh hal-hal yang seperti itu, yang mengaku diri hamba Tuhan. Jangan mengaku. Diutus enak di sini gembar-gembor bahasa di dalam nama Yesus. Oh, saya telah mendengar suara Tuhan. Saya mendengar ini dalam nama Yesus di kota. Kalau diutus di tempat yang rawan, nanti dulu. Misalnya disuruh diutus untuk pelayanan di pedalaman sana, ya, rawan lokasinya, rawan manusianya, nanti dulu, Pak. Pak Hardi ini aja bisa ngomong. Pak Hardi sendiri wanita. Maaf kata, saya sudah alami itu. Saya pelayanan di tempat yang rawan ya, di NTT, di Alor, di Pantar, di gunung-gunung yang rawan, yang banyak suangginya. Tahu suanggi? Itu setan. Rawan banget setan. Rawan. Lokasinya maupun manusianya pun. Kalau yang namanya manusia terbang, bukan cerita, tapi saya tahu sendiri. Ini sedikit cerita ya, 1 menit. Sedikit cerita, pengalaman yang kalau diutus seperti ini, apakah oke? Pengalaman sedikit cerita, ada seorang pendeta di sana itu di gunung-gunung ya, di gunung di daerah NTT sana, di atas gunung. Mungkin ya berbahagialah yang sudah mendengar kesaksian sedikit saya. Lalu umat-umat itu yang di sini rumah Pak Gembalanya, pendetanya, gerejanya kira-kira 500 meter. Lalu mereka berbondong-bondong karena bertetanggaan. Pak Pendeta, ini sudah jam begini ya, kita datang dulu ke gereja ya. Nah, Pak Pendeta jawab, sudah, besok jalan dulu beta nanti sebentar baru sampai di sana. Oh, kalian jalan dulu di sana. Ini bukan cerita orang. Saya saat itu ada pelayanan di situ. Apa yang terjadi? Anak-anak itu yang termasuk dari anak sekolah minggu sampai yang dewasa belum sampai di gereja, Pak Pendetanya sudah di gereja duluan. Ini bukan cerita orang saya dapatkan, tapi saya ada di situ. Iya, benar. Lagi satu saya punya kawan yang namanya Om Nus. Dipanggil orang roti, panggilan Om Nus. Iya, setengah umur begitu ya. Dia AMS, sudah pegawai negeri, sudah setengah umur, tapi tidak nikah. Saya belum bertobat waktu itu. Tiap hari saya itu ada perjamuan tiap malam di pantai. Karena rumah kakak saya di pantai, seperti sini, sama dia. Di belakang itu laut. Tiap hari perjamuan.
Perjamuan, iya, ada perjamuan tiap malam saya. BCA namanya, bir campur anggur. Ada campur sopi. Kalau Manado cap tikus. Ya kan? Ya, perjamuan tiap malam saya di sana. Suatu hari sampai tengah malam, itu satu kerat itu 3-4 orang aja saya. Oh, masih terlalu kuat saya. Bir campur anggur. Ya. Ingat, Indonesia Timur termasuk Manado. Suka badansa toh? Iya, suka badansa toh? Di situ boleh puji-pujian, habis perjamuan puji-pujian. Puji-pujiannya apa? Berpuji-pujian dengan setan. Badansa di sana. Itu toh. Nah, sampai jam 12 malam maka kita pulang. Om Nus pamit. Ini kesaksian sedikit. Om Nus pamit, Om Hardi, beta pulang dulu sebentar, pagi be, ada pekerja, capek. Pulang Om. Sudah. Ada stop di pagar. Lalu Om Hardi pulang Sedangkan perjalanan pulang ini namanya di tempat rumah saya itu namanya pasir panjang. Jadi jalannya panjang banget. Nggak bisa ada kampung-kampung, nggak ada. Oke, pamit singkat cerita. Udah, Om Hardi masuk. Iya sudah. Masuk sudah Om Hardi. Ya, saya oke, ikuti. Saya masuk satu, pura-pura saya masuk 2 langkah, saya balik lagi 2 langkah, tengok dia sudah ada. Sudah hilang. Yang di sana istilahnya manusia terbang. Jadi bukan manusia ada sayap ya, enggak. Dia dibawa oleh setan. Dia dibawa oleh masa gelap. Itu sampai sekarang masih ada. Jangan dibilang enggak ada. Sampai sekarang masih ada. Apakah mau kita diutus Tuhan untuk pelayanan ke tempat-tempat yang sebegitu rawan? Maaf kata nih, karena saya alami. Ada banyak bicara-bicara panjang, besar-besar ngomong. Ujung-ujungnya kalau diutus sana tidak ada kepedulian. Yang seperti saya ceritakan tadi. Tidak lain dan tidak bukan. Saya sekali lagi tidak menjudge, tidak menjelek-jelekan, tapi nyata. Jangan sampai. Kalau si Yunus ini faktornya bedanya lain. Yunus ini lain karena dia membenci orang yang bukan orang Ibrani, bukan bangsa Israel. Oleh karena itu dia utus, dia membangkang, dia melarikan diri. Ya, melarikan diri. Namun saat melarikan diri maka ada sanksi seperti kapal-kapal tadi yang mau dicungkir balikan, malah dia tidur nyenyak di situ. Lanjut. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi mereka itu tahu, sudah dengar bahwa Yunus ini naik kapal di situ tuh karena melarikan diri. Lanjut. 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Maka para penumpang masyarakat yang ada di kapal tadi mulai bertanya lagi. Enaknya kamu itu tak apa nih ya? Saya apakan kamu supaya kapal ini menjadi tenang, supaya kapal ini tidak menggelora, badai ini tidak akan menimpa, tidak akan memporak-porandakan ini kapal. Enaknya kamu tak apain ya? Apa jawab Yunus? 12. Sampai sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang. Artinya sautlah benar. Dari sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus mulai agak menyadari bahwa karena aku badai ini menimpa, maka sanksi itu, maka dia siap. Dia seorang nabi yang gentleman. Angkat aku, campakkan aku ke laut, supaya badai ini reda. Ini saja, supaya badai ini reda, tidak lagi akan bergelora menjadi-jadi. Maka dikatakan
campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redak dan tidak menyerang aku lagi. Bahwa karena akulah badai ini. Yunus menyadari bahwa dia sangat menyadari bahwa ini dampak daripada dirinya, sehingga kapal ini dibuat bergelora sedemikian rupa oleh Tuhan. Lanjut 12 ayat 13 ya. Lalu berdayung, ini dari sini, maka masyarakat di kapal itu berusaha untuk mendayung agar bisa ke tepian. Tapi tidak bisa, karena Allah yang menggerakkan kapal itu. Ini mereka, ayo didayung cepat-cepatlah supaya kita bisa selamat minggir lagi ke tepian. Tapi tidak. Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menolong itu, karena mereka semakin menggelora, semakin menjadi-jadi badainya. Ya, tetapi mereka tidak sanggup. Laut semakin menggelora dan menyerang mereka. Ya. Lanjut 14. Nah, nih, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Lalu berserulah kepada Tuhan, katanya, Tuhan, janganlah kiranya Engkau. Maka mereka yang ada di kapal itu, yang tadinya belum percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, mulai berteriak, berserulah kepada Tuhan. Jangan Kau limpahkan kepada kami yang tidak berdosa ini, Tuhan. Ya, dia memohon. Dari sini, bahwa orang-orang yang di kapal itu memohon kepada Tuhan, supaya janganlah dia yang merasa tidak bersalah, tidak membuat kesalahan, tapi kena getahnya. Tidak makan nongkone, tapi kena getahnya, Tuhan. Ojo, ya. Nah, ini seperti, lanjut. Ya. Maka dari itu orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan. Kalau zaman dahulu, Bapak Nasar, ya, di zaman Taurat, di dalam perjanjian lama Taurat sebelum Yesus lahir, Yesus sudah ada tapi masih bayangan di perjanjian lama, ya. Yesus masih ada di surga, belum diturunkan. Itu perjanjian. Dan hukum Taurat di sana itu hukum Musa, ya, yang disebut Pentatuk, ada 5 hukum Musa. Itu kalau Nasar itu berjanji kepada Allah, dia selalu membuat persembahan yang bentuknya dari binatang. Dan sampai sekarang masih ada. Ya, ini perjanjian lama. Kalau setiap Nasar berjanji, Nasar ada korban. Ya, sampai sekarang Bapak Ibu tahu kan, korban sembelih sapi, kambing, domba. Itu di perjanjian lama, di masa hukum Taurat yang lalu. Dia bernasar bahwa dia akan mempersembahkan korban sembelihan. Kalau ini sudah kapal ini terselamatkan. Lanjut. Cepat aja saya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari dan malam. Setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, tidak hanya cukup dicampakkan, tidak hanya cukup dilemparkan saja, tapi Tuhan mengirim satu ikan besar. Jangan salah Bapak Ibu. Yunus dimplok ikan paus. Mana ayatnya? Tidak ada. Kita harus teliti. Bukan ikan paus, ya, ikan besar. Tapi karena umumnya yang besar di laut itu paus, maka dibilang ikan paus. Ikan besar. Tidak hanya dilepaskan, dilempar saja, tapi dikirim lagi ikan besar. Maka ditelanlah Yunus ke dalam ikan besar itu. Dan dia bermalam di hotel itu 3 hari 3 malam. Ya, di hotel ikan besar itu 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Dia di situ. Loh, anehnya kenapa sekalipun dia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, kok tidak meninggalkan dunia? Ya, ini saya singgung lagi. Ada rencana Tuhan, ya, lewat cara dari Nabi Yunus. 3 hari 3 malam dia tinggal di perut ikan besar tadi. Maka sadarlah, lanjut ayatnya. Maka mulai sadarlah Yunus. Nah,
Maka atas penuntut datang sekolah berdoalah Yunus nih, mulai sadar Yunus. Ya, mulai sadar maka Yunus mulai berdoa. Yunus mulai berdoa, ya Tuhan. Lanjut, ini Yunus mulai berdoa. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Yunus mulai sadar dan berdoa di dalam perut ikan. Sadar Tuhan, saya mengalami suatu kesalahan, saya mengalami suatu pembangkangan yang Engkau perintahkan kepada kami. Tuhan, tolong. Dia mulai berdoa dan mohon pengampunan di sana. Di dalam perut ikan dia berdoa dan mohon kepada Tuhan. Lanjut. Ya, pasal 2. Telah kau lemparkan aku dalam pusat lautan, di dalam yang paling dalam sekalipun. Dia terus berdoa, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelombangmu melingkupi aku. Sadar, mulai sadar, dan sadar. Lalu Yunus terus berdoa, mohon kepada Tuhan, segala kesalahan itu minta. Ya, singkat ceritanya, mohon pengampunan di situ. Lanjut. Ya, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya, saya sudah dilempar Tuhan ke dalam laut, dimplok lagi sama ikan besar. Apakah saya masih layak Tuhan tinggal di bait-Mu? Ini. Apakah saya layak masih bicara di sini? Kalau perilaku tindak tanduk pikiran saya sudah tidak karu-karuan. Saya apa masih layak bicara ini? Ini aplikasinya. Saya kasih ilustrasinya seperti itu. Apakah saya layak? Harusnya saya sudah tidak layak mengaku hamba Tuhan. Baca firman, menyampaikan firman, tapi perilaku saya kurang ajar banget sama Tuhan. Tidak layak harusnya. Layaknya jadi preman, kan gitu. Ini logikanya seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Segala air telah mengepung aku, mengancam jiwaku, samudera raya, tidak layak. Ini sudah mulai terancam. Ya. Yunus sudah mulai terancam di dalam lingkup yang kurang nyaman, yang istilahnya sudah mulai mengintimidasi. Jangan-jangan aku bisa mati di dalam laut, ya. Mulai ada ancaman di sini. Lanjut. Ya. Lanjut, saya ambil aminnya aja. Nah, di sini. Ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, dari sini jiwaku letih lesu dan beban berat. Itu Matius. Nanti baca sendiri ya, Matius 11 ayat 8. Lemah letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ini di sini. Maka teringatlah kepada Tuhan, mulai teringat kepada Tuhannya. Yang tadinya dia abaikan, sekarang mulai teringat, maka dia berdoa, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dia yakin, dia menyadari atas kesalahannya, menyadari atas pembangkangannya, lalu dia berdoa dan dia berdoa. Dia yakin doa itu sampai kepada Tuhannya. Lanjut. Nah, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ini orang-orang di sana itu, ya kembali tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang penyembah berhala, perilaku penuh dengan kekerasan, perzinahan, bahasa singkatnya bejat. Ya, bahasa singkatnya kalau dipadukan jadi satu adalah bangsa yang bejat, kota besar ya. Niniwe itu suatu kota besar yang rusak. Ya, karena itu saya ulang tadi, karena itu Allah itu Maha Kasih. Maka dia perintahkan Yunus, ya. Nanti. Oke, lanjut. Karena doa, ya. Ayat 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus karena
Karena doa Yunus dan pertobatan Yunus memohon kepada Tuhan, maka kembali lagi Allah itu Maha Pengasih. Ya, ada satu pujian, Allah yang pengasih dan penyayang. Lagu ini sopo. ya, pengasih dan penyayang ya. Itu makanya dan pengampun juga. Maka dengan doa itu kembali Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa salah, jangan merasa aku gak salah. Jangan merasa kita itu yang benar terus. Tidak ada satu manusia pun yang tidak bersalah. Tunjukkan pada saya orangnya. Termasuk yang bicara ini pun masih ada salah. Belum sempurna. Tapi berusaha untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Yang mengaku sebagai pengikut Kristus adalah harus turut dengan perintah-perintahnya. Ya. Sedikit demi sedikit apa yang kita baca, kalau begini, tidak begini, tidak begini, kita renungkan, kita lakukan. Karena inti daripada pengikut Kristus adalah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lagi-lagi saya terus menekankan ke sana. Jangan lupa, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apabila rumah kediaman kita dibongkar, alias kita sudah meninggal, maka kita kembali, roh kita kembali kepada Bapa yang ada di surga. Kita ini masing-masing sebagai pengikut yang sejati, kita ini masing-masing sudah disediain. Rumah kita sedang dibangun. Kalau saat ini rumah saya belum selesai, maka saya belum bisa meninggalkan dunia. Karena itu kita siap sebagai orang yang percaya bahwa ada yang namanya surga dan neraka. Neraka tempatnya apa? Neraka tempatnya siksaan. Kalau surga tempatnya apa? Surga tempatnya damai sejahtera, damai sukacita. Saya tidak masuk ke sana ya, supaya nanti panjang. Lanjut. Maka dimutakan ke darat ya. Sekarang lanjut pasal 3. Setelah menyadari semua itu, maka apa? Yang tadi pertama di pasal 1, panggilan pertama, sekarang Yunus sudah mulai bertobat. Panggilan kedua, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Hei, bangunlah, ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Berserulah kepada orang-orang di Niniwe yang kota besar yang bejat itu. Saat sekarang ini, saat sudah mulai Yunus mulai sadar dan bertobat, dan dia dikeluarkan dari ikan besar, maka dia bertobat. Maka perintah kedua, dia tidak membangkang lagi, namun dia taat. Berangkatlah dia ke Niniwe. Maka pergilah dia ke Niniwe, kota yang seru. Serukanlah. Beritakanlah, khotbahlah di sana, serukan kepada masyarakat di kota Niniwe. Nah, apa katanya? Lanjut. Adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 kali. Lanjut ayat 4. Bersiaplah, Yunus sudah berangkat ya. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Lalu Yunus berseru. Dia taat. Yang perintahnya sebenarnya sudah mulai dari awal tadi, tapi dia membangkang, maka kedua kalinya dia sudah mulai bertobat dan menyesal, berdoa. Maka perintah yang kedua dia jalankan, dia masuk di kota Niniwe yang besar itu. Maka dia berseru dan berfirman. Mungkin ada membuat KKR di sana ya. Kalau di sini saat ini mungkin KKR ya, kebangkitan kebangunan rohani. Buat KKR dan berseru di sana dia. Berseru kepada masyarakat di Niniwe ini. Hai masyarakat Niniwe, Allah berbicara dan mengutus aku. Mengutus untuk menyerukan suara Allah. Dan perlu aku sampaikan kepada kalian semua, bahwa 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini utusan Allah kepada Yunus sebenarnya. Apa maksud Allah mengutus? Apa maksud Allah untuk mengutus dan menyerukan suara seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Karena Allah Maha Kasih. Kebejatan yang seperti itu Allah Maha Kasih. Dan terdengar di telinga Allah. Maka Allah ingin menyelamatkan
orang-orang di Niniwe yang sekalipun bukan orang Ibrani, bukan bangsa Israel. Ya, berseru, malah Yunus berseru. Lanjut, cepat. Nah, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Ya, ini orang Niniwe sudah mulai percaya. Ya, mulai percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan ini. Yang tadi saya katakan, huruf kecil Allah itu adalah bukan Tuhan, tapi penyembah Allah yang lain. Ya, sekarang dia mulai menyebut dia ini Allah besar, ini Allah. Mulai percaya, ini mengumumkan puasa, mereka dewasa maupun anak-anak mengerjakan. Lanjut, nah ini ya, saya akan cepat sedikit. Setelah sampai kabar itu kepada raja, kota Niniwe turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubunginya kain kabung, lalu ditunya. Setelah terdengar dari suara raja itu berpindah, turun dari singgasana, melepas jubahnya, dan ia memerintahkan semua orang-orang yang di sana, para imam besar, para apa, termasuk binatang-binatang, hai bergabunglah, berpuasalah saat ini juga. Mereka anak-anak dewasa dan sebagainya disuruh berpuasa kepadanya, termasuk binatang pun disuruh berpuasa. Turunlah, lanjut. Lalu di atas perintah raja, para pembesarnya menaklukkan, mengatakan di manusia, ternak sampai lebihnya, manusia dan binatang pun disuruh berpuasa. Disuruh berpuasa untuk apa? Lanjut. Berpuasa, manusia kecil atau besar sampai binatang suruh berpuasa. Ini perintah raja yang tadinya tidak mengenal Allah. Ini mulai pertanda percaya karena percakapan, karena perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, sehingga dia mulai takut. Nah, harusnya semuanya manusia ternak seperti ini kepada Allah, serta masing-masing berbalik. Nih perintahnya. Kalau berseru kepada Allah, masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Hai rakyatku, sekarang ada datang Allah yang sebenarnya. Mari kita berseru kepada Allah yang sebenarnya. Berbalilah dari kejahatan, kekerasan apapun. Sekarang berbaliklah kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, supaya kita mendapatkan keselamatan. Kan kita mendapatkan didikan aturan yang baik menurut yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus, mulai percaya. Ini perintah dari raja di kota Niniwe, ya. Kita berbalik dari kejahatan, kita berbalik dari kekerasan yang dilakukan sebelumnya. Lanjut. Ya. Nah, ini masih bertanya ini raja. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Murkanya, ya, murka Allah besar. Itu sehingga kita tidak binasa. Dengan perintah seperti itu raja masih bertanya. Siapa tahu kalau Allah itu bisa mengampuni, Allah bisa mendengar doa kita, supaya murkanya tidak terjadi. 40 hari lagi akan ditunggang balikkan kota Niniwe ini. Ini karena apa? Rasa takut sudah mulai datang, dan percaya kepada Allahnya Yunus. Mulai takut jangan sampai ini terjadi sesungguhnya. Tapi semua itu kalau Allah adalah kasih, maka datang mulai kepercayaan itu mulai, sampai raja pun mulai maka memerintahkan itu. Ya, di murka Allah yang bernyala-nyala itu sehingga ia tidak binasa. Lanjut. Ya, cepat sudah mau habis nih. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, ia pun tidak jadi melakukan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah pernah saya sampaikan, apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, kalau kita mau mengakui di hadapan Tuhan, kita menyesal di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan berseru kepada Tuhan, yang tadinya kita latar belakang apapun, saudara dan saya mungkin yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita menyadari, kita mau mengakui
bahwa saya bersalah Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya mau berbalik yang dulunya saya tidak benar, saya ingin menjadi benar, menjadi pengikut-Mu Tuhan. Apa kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, maka Tuhan akan mengabulkan doa saudara dan saudara akan dituntun oleh Tuhan dan pertobatan hidup diterima, ya, malapetaka di apa yang menjadi rencana Tuhan yang akan dijungkir balikan, ditunggang balikan kota Niniwe tidak jadi dilaksanakan oleh Tuhan. Ya. Terakhir, tidak lagi tolong pemain musik habis waktu ini, tolong bisa maju. Nah, kesimpulan daripada ini ya, sampai kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini Bapak. Kesimpulan daripada kitab Yunus ini, satu, membuat orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Amin. Membuat orang-orang Niniwe yang tadinya masih penyembah berhala, kekerasan dan sebagainya, perzinahan, bla bla bla, sekarang menjadi percaya. Ya. Dua, Yesus menyesal. Menyesal apa? Yang tadinya ini ada rencana untuk menjungkir balikan, memporak-porandakan kota Niniwe karena pertobatan dan penyesalan orang-orang. Maka rencana Allah dibatalkan dan Allah menyesal karena ada pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun, sekali lagi, apapun yang kita lakukan di masa lampau yang tidak benar, dan kalau kita mau bertobat, ada kerendah hati, berdoa, memohon dan doa, maka Tuhan akan mendengar sekaligus menuntun kehidupan Bapak, saudara dan saya. Ya, jadi tidak ada lagi kebencian. Ya, jangan lagi ada kebencian. Lupa rupanya bahwa Allah itu tidak memandang muka. Allah itu tidak memandang muka kepada bangsa apa, suku apa, orang apa, tidak. Karena Allah itu milik kita semua. Jadi Allah berhak. Ya, Allah berhak untuk bisa membuat orang-orang itu selamat. Asal mau percaya datang kepada Dia. Ya, seperti itu. Kesimpulan di sini jelas bahwa ada rencana Tuhan, rencana yang indah. Ya, rencana yang indah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Nanti saya tutup forum. Terima kasih Bapak di surga. Kalau baru saja kami menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ini, dan kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tuntun kami semua anak-anak-Mu yang menjadi percaya ini Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini bisa didengar, direnungkan, dan dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk itu seperti biasa saya tutup dengan satu pujian. Indah rencana-Mu. Haleluya. Pak, tuntun saya untuk menyanyi, Pak. Di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, yes. Lu tak tahu berat ku rasakan, Jesus.
hati menderita, ku tetap percaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Begini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Begini ku melihat dan tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencana. Kau melihat dan ku merasakan indah rencana. Yesus berkati.